Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku yang di YouTube Berinsubs. Nah, kali ini saya ada waktu untuk membuatkan video bagaimana cara optimasi video kita biar dia bisa tampil di page one YouTube atau minimal dia 10 besar lah di pencarian YouTube itu. Nah, saya akan bagiin dan ini kita pelan-pelan saja. Yang penting teman-teman bisa memperhatikannya dan ini worth it banget. Oke, nggak perlu pakai banyak cestos, silahkan langsung aja buat teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa komentarnya di bawah ketika ada kendala, dan jangan lupa komentarnya ketika ada masalah di YouTube ini. Oke, kita langsung aja perhatikan dan jos ke TKP. Oke, yang pertama di sini kita coba cek dengan kata kunci cara melihat nomor akun GoPay. Jadi dia page one, temen ya. Kita bisa lihat nih di pencarian lainnya. Kita coba cek di sini. Nah, dia page one. Ketika kita cari kata kunci cara melihat nomor akun GoPay, dia bisa tampil di halaman pertama. Kenapa? Karena kita optimasinya seperti biasa sudah sekali di Kopdar. Pertama di judul, kemudian kita optimasinya di deskripsi, ya. Dan nanti bisa juga optimalkan juga di di tagnya teman-teman ya. Di tagnya kayak gini. Nah, jadi teman-teman silakan tinggal diperhatikan saja. Sebenarnya untuk bisa menampilkan dia pada page one atau 10 besar di halaman YouTube itu, teman-teman harus melakukan yang pertama kualitas videonya dulu ya. Jadi videonya harus dilihat nih ya, bagaimana video Anda itu lebih baik kualitasnya dari video pesaingnya. Ya, contoh misalkan video yang lain misalkan dengan kata kunci kayak kata kunci yang lain teman-teman ya. Nah, teman-teman ini kan sudah jelas ya. Ini perbedaannya hanya bedanya itu 1 detik ini kan yang di bawah dia 1 menit lebih 36, saya 1 menit lebih 37. Nah, jadi video kita harus lebih lama, kemudian kualitas video kita harus lebih menarik, artinya ya gunain huruf-huruf yang lebih jelas. Kalau misalkan kayak lewat HP itu kan harus pakai tanda panah sehingga orang melihatnya itu lebih jelas dan seterusnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, bisa dibandingkan nih yang 2 video ini. Padahal videonya sama ya. Judulnya sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya untuk tampil di page one video saya itu, teman-teman harus bisa perhatiin nih. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari thumbnailnya. Ya. Jadi thumbnail yang cerah itu lebih dominan diklik sama penonton. Catat ya. Kemudian thumbnail yang ada orangnya itu lebih dipercayai untuk diklik sama orang. Perhatiin ya. Kemudian tulisan yang besar, tulisan yang jelas itu juga mempengaruhi orang untuk mengklik video kita. Jadi semuanya yang sebutin tadi itu sudah ada di video ini teman-teman ya, sudah ada di ini, sehingga itulah menyebabkan Bang Rudi itu dia langsung nomor 1. Kemudian teman-teman durasinya harus lebih lama, lalu silahkan optimasi subtitlenya. Kenapa dioptimasi? Karena algoritma terbaru memang subtitle video yang bersubtitle itu akan diutamakan. Bisa dilihat, ini ada subtitlenya. Yang di bawah tidak ada. Jelas teman-teman ya. Dan kata kunci ini lumayan loh view-nya 1,5 juta. Nah, teman-teman, ketika ingin membuat videonya itu tampil di page one, jadi harus optimasi yang saya sebutin tadi teman-teman ya. Jadi thumbnailnya harus dioptimasi, judulnya, deskripsinya, dan videonya. Nah teman-teman, meskipun di sini optimasinya sama nih ya, jadi di pesaing saya dia ada di judulnya, saya juga ada di deskripsi, pesaing ada, saya juga ada. Nah, tapi yang membuat dia menang itu bukan karena optimasi judul dan teks saja, tapi banyak faktor. Ya, faktornya salah satunya bisa jadi karena
thumbnailnya, kemudian ada dari wajahnya, lalu dari logonya, ada logo centang biru juga berpengaruh teman-teman ya. Nah kemudian tulisan-tulisannya, nah itu silakan bisa dianalisa. Nah kenapa dia bisa fetch one. Nah kira-kira dari dua video ini mana nih yang lebih akan rentan diklik sama orang, kan logikanya begitu. Nah teman-teman ya, contoh teman-teman bisa langsung praktikin nanti. Ini saya coba contoh satu video. Nah cari isi saldo GoPay pakai pulsa terbaru. Di sini di tag-nya itu dia harus ngeranking. Kalau dia tidak ngeranking ya dibuang saja teman-teman ya, di X saja kayak gini nih. Nah ini kan di X saja ya. Jadi dia harus ngeranking. Makanya itu pentingnya kita untuk menginstal yang namanya Vidiq for YouTube ini, sehingga kita tahu kata kunci yang kita masukkan itu apakah dia ngeranking atau tidak. Semuanya dari Vidiq itu. Nah kemudian jangan sampai ndak masukin recording date-nya. Lalu kalau perlu bahasa Indonya di sini lokasinya juga harus diterterakan. Nah, tapi tak kalah pentingnya untuk dalam optimasi SEO biar dia tampil di halaman pertama video kita itu. Jadi teman-teman harus yang intinya adalah di judulnya, deskripsi sama tag-nya. Nah, kemudian nanti juga di yang dua ini, di yang tiga ini jangan sampai kelupaan ya. Ya yang namanya SEO itu memang nggak merepotkan teman-teman ya. Saya pribadi memang mengakui di kita sangat merepotkan ya. Artinya merepotkan itu ya mengisi subtitle lah, end screen lah, cardnya lah, baru dia SEO. Karena memang begitu ilmunya, jadi harus sabar. Kita bukan artis, kecuali kalau kita artis ya tanpa harus optimasi kayak gini juga toh juga akan banyak view-nya teman-teman ya. Tapi sadarlah siapa diri kita, seperti itu. Nah itu dia ya teman-teman ya. Nah sudah jelas nih. Nah kemudian teman-teman nanti ketika membuat video itu usahain sebaiknya ngeriset kata kunci dulu yang sudah kita bahas di Kopdar, sudah kita review kemarin. Itu cara ngerisetnya sudah kita bahasnya. Silakan buat teman-teman yang belum nonton bisa cek di video yang review Kopdar kedua yang kemarin. Nah teman-teman kita coba cek. Bayangkan nih ketika channel ini dioptimasi sudah 1000 misalkan videonya, kita akan tetap gajian tiap bulan. Dan nanti akan saya screenshotkan hasilnya ketika sudah monet. Ini kita akan terus secara berlanjut untuk kita jadiin studi kasus yang channel Bang Rudi ini. Karena dia sudah hidup. Artinya channelnya sudah hidup, sudah ada penontonnya. Sudah ada yang menunggu untuk menonton video ini. Nah sehingga teman-teman harus optimasi kayak tadi. Nah silakan tinggal diedit saja. Dan salah satu lagi tips buat teman-teman, ketika ngupload di HP itu pastiin dia ke privat dulu ya, ke bentuk pribadi dulu, jangan dia ke bentuk public. Nah nanti setelah diedit ya, diedit baru ke public teman-teman ya. Itu teknik saya. Jadi ketika saya ngupload di HP itu, jadi saya jadiin dia dulu pribadi ya, jadiin dulu dia pribadi. Nanti baru kita setelah kita edit sudah optimasi semuanya, baru kita visibility-nya itu ke bentuk public, sehingga ketika orang nonton itu sudah sinkron dengan optimasi yang sudah kita lakukan. Nah seperti itu. Nah teman saya mengecek nih, misalkan kita coba lagi cari kata kunci yang cara isi saldo dana pakai pulsa misalkan teman ya. Kita cek nih. Kita cek di sini. Video kita coba kita cek. Cara isi saldo dana pakai pulsa. Ini kemarin saya ngupload. Saya tidak tahu apakah dia tampil di 10 besar atau tidak. Cara isi saldo dana pakai pulsa. Nah ini banyak pesaingnya. Nah tuh dia tampil teman ya. Dia nomor berapa nih, kita coba lihat. Dia di nomor 3. Nah ini baru 2 hari. Teman bisa lihat. Jadi dia baru 2 hari sudah bisa bersaing dengan yang lainnya. Coba teman-teman. Nah kita coba cek ya. Kita coba ini.
Nah, ini 2 hari yang lalu. Tapi di sini beberapa faktor. Ya, jadi kata saya yang di tadi itu, jadi SEO itu banyak sekali faktornya. Pertama, yang ini saya nguploadnya baru 2 hari, tapi sudah bisa di halaman ketiga. Kalau teman-teman tidak percaya, bisa cek di HP-nya dengan kata kunci cara isi saldo dana pakai pulsa. Ya, kalau misalkan dia nomor lain, silakan di komen saja di grup WhatsApp. Pertama, ini durasinya kan, Bang, saya bilang tadi, Masnya bilang kalau mau menang itu harus durasinya lebih panjang. Nah, sedangkan pesaing saya kan ini 11 menit. Ya, 11 menit. Saya 7 menit 24. Jadi perbedaannya sekitar 4 menit lah. Nah, kemudian di atas juga begitu. Meskipun dia panjang videonya, yang pesaing saya ini, teman ya, ini bisa dicatat nih. Lihat saja nanti 3 bulan video ini, saya yang berani jamin, video yang cara isi saldo pakai pulsa ini. Nanti yang 11 menit ini bisa ditendang. Kenapa alasan saya bisa ditendang? Teman-teman ya. Jadi hanya bagiin di sini ilmunya. Jadi kenapa bisa ditendang? Pertama, karena saya optimasinya itu di judul tag. Selain judul tag dan deskripsi, saya optimasinya di thumbnailnya. Nanti saya akan bagiin gimana cara mengecek rating thumbnail yang bagus itu kayak gimana. Nanti kita akan buat secara khusus videonya. Oleh karena itu jangan sampai tidak hidupin loncengnya biar tahu video yang saya update di YouTuber Insap ini. Nah, di sini teman ya, teman bisa lihat nih. Jadi saya berani jamin dari thumbnail yang satu sama yang satu ini, tentu orang akan lebih mengklik video saya. Kenapa alasannya? Seperti yang saya jelasin tadi, thumbnail saya itu ada gambarnya, orang lebih percaya, lebih yakin karena ada orangnya. Kemudian ada kata versi terbarunya, ya. Ini tidak ada. Ini pasti dilihat nanti versi lama. Kenapa versi lama? Karena dia nguploadnya 1 tahun yang lalu. Paham kan? Sampai sini sudah paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada kalimat atau kata-kata yang jelas, yang besar. Nah, lalu bisa dilihat nih, yang membuat alasan saya kenapa saya bisa menang nanti, itu karena SEO dari bidik saya itu 100%. Pesaing saya, dia dapat 95%. Yang paling atas 91%. Lihat 3 bulan ke depan, yang 2 di atasnya bisa terkalahkan. Nah, silakan teman ya. Jadi kalau teman-teman mau sukses untuk tampil page 1 videonya itu, praktikin saja nih yang sudah saya sampaikan. Jadi harus optimasi banyak hal ya. Jadi kalau semuanya kita optimasi, lama durasinya, thumbnailnya bagus, videonya bagus, judulnya bagus, kemudian deskripsinya, tagnya, dan semua pendukungnya, insya Allah teman-teman tidak perlu support, tidak perlu cari subscriber, dia akan jalan otomatis. Ya, lihat saja nanti di channel Bang Rudi ini. Oke teman-teman ya. Nah, itu dia informasinya terkait cara kita optimasi video agar page 1 di YouTube. Nah, jadi kesimpulannya itu ada 3 teman-teman ya. Yang pertama, silahkan sinkronisasi judul, tag, deskripsi, semuanya harus sinkron. Lalu yang kedua, silahkan maksimalkan kualitas video. Suara kita juga harus jelas. Jangan terlalu cepat ngomong, jangan terlalu cecos, banyak muter-muter videonya kalau tutorial kayak gitu. Jadi harus jelas, harus dapat poinnya di sana ketika kita menyampaikan. Kemudian yang ketiga, video itu harus lebih lama. Nah, makanya saya bilang tadi harus ngeriset dulu ya. Kalau misalkan nanti pesaing kita videonya 10 menit, kita harus lebih lama. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat, upload video setiap hari dengan niche yang sama. Jangan bikin konten gado-gado. Satu saja. Bisa dilihat nanti di channel Bang Rudi ini.
Oke, demikian informasinya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Semangat terus, saya yakin Anda bisa. Saya saja bisa sendirian kelola 10 channel, apalagi teman-teman ya. Jadi harus bisa. Semangat, semangat, dan semangat. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Dan ketika ada orang cecoh, ada orang yang komentar tidak jelas, itu merupakan syarat kita untuk naik. Karena saya juga mengalaminya. Ya macam dia nyumpat lah segala macam di dalam komentar itu, tapi itu diabaikan saja. Karena kalau kita perhatiin, itu akan merusak semangat kita. Tapi jadiin itu sebagai motivasi, ya. Dan teman-teman, insya Allah bisa berada di posisi kayak kami dengan cara konsisten, yakin, fokus, dan jadikan kataan-kataan orang yang jelek-jelek itu, komen-komen itu sebagai motivasi untuk semangat maju sukses di dunia per-YouTuber ini. Demikian, thank you, syukran, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.